dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan ini puasa yang kita laksanakan bukan berarti menjadi penghalang kita untuk tetap menjadi produktif. Nah, bagaimana agar lelah tetap menjadi lillah? Kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, tadi Ustadz bilang kalau misalnya lelah menjadi lillah, ya pertama jangan tinggalkan sholat. Ibadah tetap harus berjalan dan niatnya lillahi ta'ala. Nah, tapi ada yang pahalanya justru kebakar semua Pak Ustadz. Ya, itulah mereka yang puasa tapi tidak sholat ya. Jadi itu HP yang tidak ada sinyal. Yang kedua, habis pahalanya, capek dia. Kenapa? Habis apa? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekannya orang, dia lupa kejelekannya dirinya sendiri. Pepatah mengatakan, semut di seberang lautan tampak olehnya. Gajah di pelupuk mata. Iya toh? Iya Bu. Banyak orang begitu. Dia tahu semua kejelekannya orang. Sementara kejelekan dirinya dia tidak tahu. Iya toh? Nah, ibu-ibu yang tukang gosip itu habis pahalanya. Sia-sia. Kenapa? Karena Nabi ilustrasikan. You know ilustrasi? Menggambarkan, ya, mencontohkan puasa itu seperti buah. Kalau kita melakukan gosip, diiris. Astagfirullah. Gosip lagi, diiris lagi. Gosip lagi, diiris lagi. Waduh. Gosip lagi, diiris lagi. Iris, 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 iris. Tinggal apa? Habis. Tinggal apa? Tulang. Tinggal batunya. Bijinya. Itulah yang Nabi jelaskan. Tidak sedikit umatku yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa mereka? Panggosip. Pak Ustadz, kan benar ini saya bilang. Nah, itu dia, baru mau memang nanya. begitu. Kalau kenyataan begitu gimana? Memang sifana temang tong injo. Ah, itulah yang disebut gibah. Gibah. Kalau tidak betul namanya fitnah. Iya, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Iya, bukan dong, bukan gitu Pak Ustadz. Nah, Bu, dengar Bu, dengar. Ini dulu orang kalau mau menggosip itu mesti ketemu. Ya. Waktu saya kecil dulu lihat ibu-ibu di kampung kalau mau gosip Bu, ada tempatnya menggosip. Satu balai-balai. Balai-balai. Ya toh, 2 sumur. Pergi cuci kumpul. 3 di pengantin. Kalau iris-iris daging. Oh, mulai di dapur di belakang. Ya toh, itu semua dulu. Gosip mesti ketemu. Sekarang difasilitasi teknologi. Satu di Tamalan Rea, satu di Ujung Tanah, satu di Pangke, satu di Maros. Siapa teman anak gosip yang pergi umroh di Makkah? Wah, astagfirullah. Nah, beli pergi tu umroh cicilan jitu. Kenapa? Kau kan suruh bayar nih. Beli lagi mobil temannya, nah bilang beli tongi mobil baru tanah banyak. Urusan orang. Ini yang banyak merusak ibu-ibu. Majelis taklimnya 2. Majelis taklim masjid, majelis taklim arisan, majelis taklim kerukunan keluarga. 3 malah majelis taklimnya. 3 kali dengar pengajian, 1 bulan ikut pengajian. Tapi tetap tukang gosip. Apa gunanya? Mana ustaznya na gosip tong? Nah lihat keceraan, itu jibajuna yang di YouTube. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngomong gitu Pak Ustadz. Mas Bayu pernah saya bikin ceramah modelnya hitam putih tapi kotak-kotak. Saya pergi ceramah, lewat saya dia bilang ibu-ibu, seperti papan catur. Nah, itu semua ada begitu. Dan kita ini generasi kepo. Pengen tahu aja. Mau dia tahu semua. Bahkan orang kentut sekalipun dia mau cari siapa pelakunya. Siapa ya? Ini semua pelakunya ini. Maka ibu, Ramadan tutup. Jangan gosip. Bagaimana caranya? Ada yang ngajak kita. Kuliah itu tadi malam. Sinetron. Lengkap tuh mukanya, lengkap mimiknya.
lengkap dengan ekspresinya. Ininya pun goyang. Itu bisa hilang pahala ya Pak Ustadz. Habis ya? pahalanya. Bagaimana supaya ibu Astagfirullahaladzim. tidak ikut? Begitu. Yanu. Astagfirullah. Nauzubillah min zalik deh. Jangan maki urusan orang. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Nah, itu betul-betul baru ibu semua pelakunya. Betul-betul tanya pelakunya. Baik, Pak Ustadz, kita mau berikan kesempatan buat jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Silakan yang mau bertanya. Sebelah sini dulu ya, Ibu ya. Boleh? Ya. Yang di baris kedua. Silakan sebutkan nama dan asal dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak kenal ibu. Di mana pernah saya lihat Di di? Beten Hanses. Oh di sini tadi. Lah iya. Iya, Bisa. di sini. Kebetulan Pak kami dari Majelis Taklim Sitimang. Oke bu. Hanya silakan. Tuan rumah Pak Ustadz. Hikmah. Ya. Majelis Taklim Taklim Sitimang. Sitimang. Oke. Iya, betul. Tuan rumah. Iya rumah. makanya. Silakan ibu. Silakan Bu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, meningkatkan kualitas ibadah dalam bulan Ramadan, khususnya berpuasa. Nah, dalam berpuasa tadi dikatakan lemah, letih dan lesu. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang sedang sakit? Sakitnya itu sudah agak parah. Kritis. Tapi mempertahankan dirinya supaya dia tetap berpuasa. Bahkan saya dengar mempertahankan puasanya sampai dia sakit keras, boleh katakan menzalimi dirinya. Nah, bolehkah kita tetap berpuasa kalau kita sementara sakit atau enggak? Oke. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Haja Marwati. Ibu Haja Haja Marwati. Marwati. Terima Iya, kasih. Pak, saya akrab. Oh ternyata majelis taklimku ini, Masya Allah. Dari Majelis Taklim Ustadz. Silakan ibu. Terima kasih. Jawabnya Bu, Ustadz nih. Bu, ibuku, mamaku, usianya sekarang 87 tahun. Nah, dia bilang, nak, anu mah ini, kalau puasa kak kayak berkunang-kunang. Tapi dia bahasa Bugis. Padu di makadamelo kak lipu. Malipuru kak. Malipuru itu kalau lihat film karton yang kalau tabrak cuk ada tutur ada. Oh, yang putar-putar Ya, kursi tujuh keliling. Itu bahasa Bugisnya Malipuru. Malipuru. Ya. Malipuru aku. Ya, ya, dia nauset di mulai puasa nak. Pekonie, tidak bisa lagi kayaknya saya puasa ini anak. Fisik semangatnya masih mau, tapi fisiknya tidak bisa lagi. Oh, 80-an. Nah, maka Islam kalau puasa orang seperti ini malah haram. Kenapa? Menganiaya dirinya, tidak boleh. Islam itu tidak boleh menjadi pemberat itu ibadah. Ibadah itu disesuaikan kemampuan. Ya, tidak bisa kena air, tayamum. Ya. Tidak bisa berdiri, duduk kalau sholat. Tidak bisa baring. Tidak bisa baring, pakai isyarat. Matanya saja goyang-goyang begini bu. Masih juga tidak bisa Ustadz, salap dalam hati. Masih juga tidak bisa Ustadz, ambil kain putih, bungkus, bawa kubur. Itu udah Ya game toh? over Nah, dong, Pak Ustadz. bagaimana kasusnya kalau kita sakit? Dokter sudah bilang tidak boleh lagi puasa. Kalau puasa merusak dirinya. Maka ibu tidak wajib lagi puasa. Tetapi menurut Quran Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Yaitu dengan membayar video. Vidya Pak Ustadz. Vidya. Video beda lagi. Apa saya bilang tadi kah? Video. Memang dah tunggui saya salah. Video. Pidya. Pidya itu memberi fakir miskin 1 orang 1 hari. Itu penggantinya. Bagaimana bayarnya Ustadz? Sesuai dengan porsi makannya ibu. Porsi makannya ibu gubernur pasti beda porsi makannya cleaning service. Iya toh? Kalau ibu gubernur ada sayurnya. Sayurnya pun 3 macam. Ada buncis, ada Singkong. wortel, ada kangkung. Nah. Itu tuh
3 memang sayurnya. Ikannya pun ada yang digoreng, ada yang dibakar, dan ibu lebih tahu. Satu kali makan 250.000. Kalau orang miskin mie rebus 1 bungkus, oke. Berarti dia cuma 2.000. Nah, porsi pidianya tergantung makannya dalam sehari-hari. Bagaimana berikutnya? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.